Udah. Pak benar ya? Iya, benar. Selamat pagi, jemaat Tuhan. B2. Nyalakan. Presbiter Bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan dilayangkan sakramen perjamuan kudus tengah tahun. Kiranya melalui ibadah ini kita semua makin mewujudkan hidup kudus di dalam keluarga dan gereja serta menjadi saksi Yesus Kristus di dunia. Pemberita firman dan pelayan sakramen saat ini adalah Pendeta Dona Eviva Kastanya Pindogo. Jemaat Tuhan, perjamuan kudus yang kita laksanakan di bulan Juli maknai sebagai syukur atas terlaksananya bulan pelayanan dan kesaksian GPIB bahwa Allah melalui Yesus Kristus telah memberikan kuasa Roh Kudus dan mengutus kita untuk melayani dan bersaksi, membangun dan menumbuhkan iman jemaat sampai ke setiap pelosok negeri. Kiranya bulan Pelkes yang telah dilakukan bukan sekedar agenda rutin tahunan, melainkan menjadi panggilan hidup bagi gereja untuk membangun dan menghidupkan persekutuan melalui pelayanan dan kesaksian yang terdampak di dalam masyarakat. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Untuk menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita.
masuk dalam ibadah. Setelah votum, jemaat menyambut dengan nyanyian amin seperti biasa. Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Terimalah salam. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita akan terus menyertai Bapak Ibu jemaat sekalian. Menyertaimu juga. Siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Di hadapan Allah Maha Tahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa kita. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami mohon ampun atas keengganan kami untuk mendukung dan memberdayakan pelayanan di jemaat. Ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami mohon ampun karena menganggap kekuatan dan kepintaran diri dapat menyelamatkan dan membahagiakan seisi rumah tangga kami dan pelayanan dalam gereja. Ampunilah kami karena kurang beriman, selalu ragu akan janji-Mu dan mengabaikan firman-Mu. Kami melakukan banyak kesalahan dan dosa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran, kami mohon ampun karena kurang mengembangkan talenta dan karunia-karunia-Mu dalam hidup dan kerja layan kami. Akibatnya kegagalan dan kesedihan selalu mewarnai kehidupan kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami. Layakan kami di hadapan-Mu. Sucikan
Pengampunan dosa telah berlaku bagi kita hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah menjalani kehidupan baru di dalam Kristus. Perintah hidup baru kita baca dari surat Kolose pasal 3 mulai dari ayat 18 sampai dengan Kolose pasal 4 pada ayatnya yang kedua. Kita dengarkan firman Tuhan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Janganlah hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan hati manusia, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya, maka siapa yang berbuat salah akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang muka. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Kiranya Roh Kudus dari Allah akan menolong kita memberlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dapat mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
dipersilakan duduk. Mengantar kita dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Saudara Brian. Kepada Brian dipersilakan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Terima kasih pujiannya Saudara Brian, Tuhan memberkati ya. Dan juga memberkati kita semua dengan pujian pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan seluruh hidup kita untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Jemaat. Kami datang membawa segala pujian sembah syukur kami kepadamu Allah Tritunggal kami. Dan kami siap untuk menyambut firman yang diberitakan dalam ibadah pagi hari ini. Hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu, kami telah siapkan. Kami serahkan untuk kami siap menyambut firman. Karena itu Tuhan, urapilah setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan berkatilah kami dengan firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup beriman kami. Dalam Yesus Kristus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Dan mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab di hari ini dari surat pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 25. Surat pertama Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 25. Yang mengatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup bagaikan rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman inilah Injil yang diberitakan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, hendaklah firman Tuhan yang sudah dibacakan ini, segala kekayaannya tetap diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Memasuki minggu ke-7 sesudah Pentakosta, kita diajak, baik kita yang beribadah dalam ruang ibadah ini maupun yang ada di ruang live streaming di rumah, merenungkan tema firman Tuhan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Itu firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tema ini adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Bisa kita lihat dalam Imamat 11 pada ayatnya yang ke-45 yang menyatakan, sebab akulah Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itu pernyataan firman Tuhan kepada orang Israel yang baru saja dituntun keluar dari tanah Mesir. Allah memperkenalkan Allah yang kudus. Nah, bertolak dari pernyataan firman Tuhan ini, Bapak Ibu jemaat, kita tahu bahwa hal kekudusan itu adalah standar mutlak Allah bagi umatnya. Sejak dari masa perjanjian lama sampai dengan masa perjanjian baru atau zaman gereja saat ini. Nah, gereja sebagai persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus sejak lahir dan hadir di dunia ini sudah diperhadapkan dengan gejolak. Gejolak dunia yang menolak, yang membenci dan menindas gereja.
Sehingga kondisi inilah yang membuat orang percaya harus berpencar, melakukan diaspora, merantau, meninggalkan daerah Yerusalem sebagai negeri asal mula gereja ada. Gereja berdiri di dunia ini. Dan orang percaya menyebar, melakukan diaspora karena perlawanan yang terus-menerus dari berbagai pihak. Pemerintah Romawi zaman Nero, juga orang-orang Yahudi yang kolot, yang tidak mau menerima dan menolak Kristus. Mereka melakukan ancaman kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dan itu bisa kita lihat pada ayatnya yang pertama. Hidup dalam kondisi penuh ancaman ini, mengalami penganiayaan, maka iman jemaat banyak yang mengalami kemunduran. Mereka apatis. Banyak jemaat yang tidak lagi bersemangat melawan dosa. Karena kondisi diskriminasi dan penderitaan yang mereka alami. Sehingga akibatnya mereka menjadi mundur di dalam hal mempertahankan kekudusan hidup mereka sebagai orang percaya. Dinamika iman jemaat inilah yang menjadi acuan bagi Rasul Petrus, Bapak Ibu jemaat, menguatkan orang-orang Kristen yang hidup dalam lingkungan orang-orang yang membencinya dan yang membenci Kristus. Dan tidak menutup kemungkinan jemaat juga harus mengalami imbas kebencian itu, yaitu mengalami aniaya, mengalami penderitaan seperti halnya Kristus sudah alami. Dengan menguatkan iman jemaat, maka Rasul Petrus menegaskan bahwa jemaat itu punya panggilan yang mulia dan memiliki warisan sorgawi dalam iman kepada Kristus. Karena itulah jemaat harus tetap merawat, tetap mempertahankan hidup kudus. Sama seperti Kristus yang kudus. Karena itulah hakikat hidup orang percaya, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Kristus yang kudus telah memanggil kamu. Itu bisa kita baca dalam bacaan kita tadi ayat 15. Artinya apa Bapak Ibu jemaat? Di sini Petrus mengarahkan kita sebagai gereja bahwa panggilan hidup kita di dalam Kristus itu adalah hidup memuliakan Tuhan. Dan bukan sebaliknya mempermalukan Tuhan. Hidup iman kita harus berisi, bermuatan nilai-nilai moral yang baik, yang benar, sebagai nilai-nilai kekudusan yang penting kita harus tampakkan. Dan untuk memiliki dan mencapai nilai-nilai iman seperti itu, kata Petrus, siapkan akal budimu dan waspadalah dan berharaplah sepenuhnya kepada anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Kristus. Jadi waspada dan berharap sepenuhnya pada anugerah keselamatan yang telah dikaryakan oleh Allah di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Kekudusan dan kasih persaudaraan yang telah diteladankan oleh Kristus dengan mencurahkan darahnya yang mahal. Untuk apa? Supaya melalui Dia kamu dan kita semua orang percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia, yaitu Kristus dari antara orang mati, dan memuliakannya. Sehingga iman dan pengharapan kita tertuju dan terpusat hanya kepada Allah.
Jangan kemana-mana. Demikian Allah telah menyucikan hidup kita orang percaya dalam ketaatan dan kebenaran, sehingga kita dapat mengenal dan juga mengalami kasih Allah secara nyata dan mengamalkannya dengan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas dengan segenap hati. Kita dipanggil bertumbuh dalam kebersamaan dan persekutuan sebagai gereja atas dasar kasih persaudaraan yang saling mengasihi, dan mengasihi ini tidak boleh pura-pura. Ya, tidak boleh kamuflase. Dikatakan harus ikhlas dan jujur segenap hati. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ingat semua yang hidup di dunia ini. Kata firman Tuhan, hidup kita ini bagaikan rumput saja. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Hanya sementara. Suatu saat akan menjadi kering dan gugur. Itulah gambaran tentang kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu jemaat. Tetapi kata firman Tuhan tadi, firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Dan firman yaitu Kristus itu satu-satunya kehidupan yang olehnya kita telah memperoleh anugerah keselamatan Allah dan hidup yang kekal. Iya, Kristus telah memberikan hidupnya sebagai korban yang sangat mahal untuk menebus dan mendapatkan keselamatan yang dari Allah. Kita ingat ya, Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengajak kita dan juga mau mengamunisi iman kita. Supaya dalam kondisi apapun dan bagaimanapun yang sedang kita hadapi saat ini, susah ataupun senang, pahit ataupun manis, kecut, tawar yang kita hadapi dalam hidup ini, kita dipanggil untuk tetap taat dan terus memperjuangkan kekudusan hidup kita. Menjalani hidup anugerah Tuhan ini dengan tetap teguh dan tegar bertahan dalam iman kepada Kristus. Ada lagu yang sedang viral di TikTok mengatakan, berlayar dengan Yesus. Ombak kehidupan ini menjadi teduh sampai ke pelabuhan abadi. Karena itu dayung terus bahtera iman kita sebagai orang percaya di tengah lautan dunia yang ganas dengan ombak dan badainya ini. Karena pelabuhan abadi telah menanti kita di depan. Kita akan memperoleh itu, kita akan mencapai itu ketika kita mau berlayar bersama dengan Kristus. Karena itu Bapak Ibu jemaat, pada pagi hari ini kita diajak. Mari kita mempersiapkan diri kita memenuhi undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Mensyukuri kasih dan kuasa Kristus yang telah menyelamatkan kita. Khususnya kita GPIB telah melaksanakan bulan pelayanan dan kesaksian sepanjang bulan Juni. Kita boleh merasakan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan yang begitu melimpah menyertai dan memberkati hidup kita, sehingga kita tetap terus bertahan memelihara kekudusan hidup kita,
ketaatan kita kepada Tuhan yang adalah Allah yang kudus di dalam Kristus. Jangan menolak, jangan keberatan. Roti dan anggur sudah tersedia di hadapan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita untuk ambil bagian dalam anugerah keselamatan Allah yang kita hayat dan kita imani melalui kematian dan kebangkitan Kristus melalui perjamuan kudus hari ini. Bukan pendeta yang mengajak Bapak Ibu. Bukan pendeta, bukan gereja yang mengundang Bapak Ibu. Tapi Kristus yang adalah juru selamat kita. Karena itu mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan kita duduk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus akan menyambut kita untuk kita bisa taat dan setia hidup kudus di dalam gelanggang dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh menyambut firman Tuhan. Kita dengarkan bersama penetapan perjamuan kudus. Berdasarkan Injil Markus 14 ayat 22 sampai dengan 25. Berkata demikian, penetapan perjamuan Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Ia berkata kepada muridnya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kamu dan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya hasilnya yang baru dalam kerajaan Allah. Sesudah menyampaikan nyanyian pujian, maka pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Sebagai penjelasan kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu Jemaat. Saudara-saudara, sesungguhnya roti dan anggur berisi cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan kita manusia dengan Allah yang terputus karena dosa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para muridnya pada perjamuan malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus hari ini sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali pada hidup yang baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Maka hidup yang dimaksud demikian adalah hidup yang terus bersaksi, yaitu melalui kata dan perbuatan kita untuk memuliakan Sang Penebus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita siap masuk dalam doa syukur agung. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu sebab kami percaya bahwa roti dan anggur
Dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Kristus dan menjadikan kami milik-Mu abadi, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini. Tuhan mengangkat semua orang yang jatuh. Tuhan menegakkan semua orang yang tertunduk. Tuhan memulihkan hati orang yang hancur. Tuhan menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Tuhan menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-bangsa di dunia ini. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, maka kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang sudah rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Maka utuslah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi setiap kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-benar mulai menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku dari roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu makanan, maka Engkau Tuhan pun akan mengumpulkan kami umat-Mu dari utara dan selatan, dari timur, dari barat, ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum makan roti dan minum anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, jemaat saya undang berdiri. Kita berdiri untuk mengaku iman, percaya kita kepada Allah Tritunggal menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga,
untuk manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit daripada ketiga sesuai isi kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Jemaat dipersilakan duduk. Mengikuti perjamuan dan mengingat kematian Tuhan, guna mendamaikan manusia dengan Allah, agar diselamatkan dari maut kelak. Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Yesus, juga minum anggur di lambang darah Yesus. Yakin dan percaya kau dikuatkannya. Marilah semua ucap syukur, kemenangan Yesus sudah nyata. Mari kita hidup dalam kasih yang sempurna dan menjadi saksi ke seluruh dunia. Jemaat Tuhan, kita dengarkan pengarahan hati supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Maka janganlah hati dan pikiran kita hanya melekat pada roti dan anggur yang kelihatan di depan kita, tetapi hendaklah kita juga menerima dengan iman yang hanya tertuju dan terpusat kepada Yesus Kristus, karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera menyertai kamu. Mari Bapak Ibu saling berjabat tangan, mengucapkan salam sejahtera. Sudah bunyi kayaknya. Sudah. Ya. Seperti saya bilang tadi, dalam minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini kita merayakan perjamuan kudus yang jatuh pada awal bulan Juli, yaitu tanda syukur kita mensyukuri kasih dan kuasa Tuhan yang sudah memberkati gereja melaksanakan bulan pelayanan dan kesaksian sepanjang bulan Juli. Jadi tidak ada lagi jemaat yang bertanya bulan Juli itu kita memperingati perjamuan apa, karena seringkali jemaat bertanya. Nah, ini adalah bulan pelayanan dan kesaksian kita mensyukuri kasih dan berkat Tuhan, maka kita merayakan perjamuan kudus. Bapak Ibu jemaat, karena segala sesuatu telah dipersiapkan
maka Tuhan Yesus roti kehidupan mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian, karena itu marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus yang sudah diserahkannya di kayu salib. Maka sekarang ambillah dan bagikanlah. Mari silakan diambil. Yang di sebelah sini silakan diambil, bagikan. Ingat Bapak Ibu, setelah menerima roti, tunggu aba-aba, makanlah baru kita makan, jangan langsung dihap.
Bapak, Ibu, jemaat, saudara-saudara sudah menerima roti yang dibagikan sebagai lambang tubuh Kristus. Sekarang dengan penuh iman dan rasa syukur makanlah. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkannya di kayu salib sebagai tebusan untuk keselamatan kita semua. Keras begini, keras. Cawan berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus yang telah ditumpahkannya di kayu salib. Ambillah dan bagikanlah. Rotinya sudah kena angin di atas. Tunggu apa-apa ya, minumlah baru kita minum bersama.
jemaat Tuhan sudah menerima sloki berisi anggur, dan sekarang dengan penuh iman yang terpusat pada Kristus dan penuh rasa syukur, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Yesus Kristus di atas kayu salib telah ditumpahkannya hanya untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita manusia. Selanjutnya mari kita dengarkan firman Tuhan untuk penguatan bagi kita semua dari Mazmur 36. Mazmur 36 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kesetiaan-Mu sampai ke awan-awan. Keadilan-Mu seperti gunung-gunung Allah yang tinggi. Hukum-Mu bagaikan samudra dalam yang dahsyat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada tubuhku. Aku kehabisan tenaga dan sangat terpukul. Aku merintih karena gundah gulana hatiku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhanku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun sudah lenyap. Dengan demikian pelayanan perjamuan kudus pada jam ini sudah dinyatakan usai, dan jemaat boleh menyatakan syukur dengan membawa persembahan perjamuan kudus di kotak yang sudah tersedia sambil membawa sloki. Jalan hidup yang lebar sempit kita nyanyikan, Bapak Ibu.
Jemaat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami datang mempersembahkan sukacita dan syukur hati kami, pribadi dan persekutuan jemaat yang beribadah, baik secara live streaming di ruang-ruang rumah mereka, dan kami yang beribadah di ruang ibadah ini. Terima kasih dan syukur Bapa karena kasih penyertaan sepanjang hidup kami alami. Berkati dalam kehidupan yang sudah kami lalui dan menyambut kami untuk memberkati kami memasuki minggu kehidupan kami yang baru. Terima kasih dan syukur Bapa, Engkau sudah melayakan kami juga memperingati hari kematian dan kebangkitan-Mu ya Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa kami. Melalui perjamuan kudus dalam rangka mensyukuri bulan Pelkes GPIB. Kami sudah menyatakan kasih Tuhan melalui kegiatan-kegiatan sepanjang bulan pelayanan dan kesaksian GPIB baik di tingkat sinodal, musyawarah pelayanan dan jemaat. Tuhan berkatilah semua pelayanan kami kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami akan menyampaikan doa, permohonan dan syafaat kami. Mendoakan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Yang di dalamnya kami gereja Protestan Indonesia bagian Barat juga hadir. Mulai dari fungsionaris Majelis Sinode. Semua pendeta-pendeta yang melayani di semua mopel dan jemaat lokal, para presbiter, penatua dan diaken, unit-unit misioner, begitu juga komisi-komisi dan tim-tim kerja yang membantu pelayanan gereja di setiap jemaat. Tuhan memberkati pegawai, karyawan kantor majelis, begitu juga tenaga-tenaga yang membantu, kostor, cleaning service, satpam, sopir, dan semua jemaat yang boleh bertumbuh bersama di dalam persekutuan sebagai lembaga gereja. Dan kami saling menopang, saling menguatkan, saling mendorong untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Tuhan berkati. Termasuk jemaat Tuhan yang ada di Ebenezer Surabaya ini. Keluarga lepas keluarga dari orang tua sampai anak-anak. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pergumulan mereka, rencana-rencana hidup masa depan mereka, anak-anak dalam pendidikan, kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan Engkau berkati. Keluarga-keluarga muda, Engkau selalu mengajar untuk hidup takut akan Tuhan, menghargai perkawinan dan rumah tangga mereka. Para lansia, kami juga mohon penyertaan Tuhan baik yang masih punya pasangan ataupun yang hidup sebagai orang tua tunggal, sebagai janda duda. Semuanya kami pertaruhkan hidup dan kehidupan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami dari pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan juga memberkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka bertumpuk pada keadilan dan kebenaran Kristus. Menjalankan pengabdian mereka, menjaga keamanan, menjaga keutuhan, merealisasikan program-program yang mensejahterakan rakyat. Dan bukannya membuat masyarakat dan rakyat sengsara, maka semuanya kami taruh. TNI, Polri, Tuhan Engkau memberkati dalam tugas pelayanan di tengah bangsa dan negara ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk lingkungan jemaat kami di Ebenezer ini, dalam persekutuan, dalam pelayanan, kesaksian, program-program yang ada, renovasi atap gereja, instalasi listrik,
dan berkat Tuhan nyata memberkati gereja ini, maka Tuhan, Engkau sungguh baik dan akan terus menyertai memberkati akan semua jemaat-Mu di lingkungan jemaat Ebenezer ini. Kami juga mendoakan Tuhan jemaat-jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Tuhan akan menolong, menyertai, berkati mereka menemukan anugerah Tuhan melalui pertemuan usia. Dan mereka boleh bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan atas semua berkat-berkat Tuhan. Kami juga mendoakan kepadamu Tuhan, saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sakit. Ibu Gloria Harahap Marantika yang sedang di rumah sakit umum Dr. Sutomo, Tuhan juga berkati. Kalau memang beliau dioperasi, Tuhan juga berkati. Pasca operasi perawatannya sempurna karena kasih dan kuasa Tuhan yang memberkati. Kuatkan imannya. Tuhan memberkati Ibu Maria Sri Yulia Sektor 2 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Angkatan Laut Ramelan Surabaya. Semua proses perawatan Tuhan juga memberkati sehingga saudara kekasih kami ini akan segera pulih dan sembuh dari penyakitnya. Kami juga berdoa Tuhan, ada sejumlah 34 warga jemaat yang sedang menjalani pemulihan kondisi kesehatan mereka di rumah. Kami juga mohon penyertaan kuasa Tuhan terus menyertai, memberkati semua perawatan, pendampingan yang mereka alami. Dan Tuhan berkati semua keluarga yang juga mendampingi mereka. Bahkan juga terapi-terapi, obat-obat penawar, Tuhan berkati untuk mereka juga boleh tertolong mengalami kesembuhan. Bapa di surga, semua pelayanan kami dalam sepanjang minggu yang baru ini, Tuhan juga mempersiapkan kami untuk kami dapat mewujudkannya itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh jemaat Tuhan yang boleh beribadah pada hari ini, pada jam 9 ini, Tuhan kenal setiap kami. Pribadi lepas pribadi, suami istri, orang tua, anak-anak, cucu kami. Semuanya kami pertaruhkan hidup dan kehidupan mereka. Kalau ada yang menjadi pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan dengar. Tuhan tolong mereka berpengharapan bahwa kuasa Tuhan dapat menolong melepaskan mereka dari pergumulan. Bagi yang datang dan bergereja membawa ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang mereka terima dalam hidup kerja usaha mereka, Tuhan juga menyempurnakannya menjadi persembahan yang berbau harum hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua kami yang melaksanakan tugas pelayanan kami pada siang hari ini, baik sebagai presbiter, sebagai musik gereja, pemandu lagu, organis, begitu juga pengisi puji-pujian solo saudara Brian, begitu juga multimedia, kostor, semuanya itu mendukung pelayanan kami, ibadah kami pada siang hari ini. Tuhan berkatilah setiap kami sehingga pelayanan kami tidak hanya menjadi rutinitas setiap hari Minggu, tapi satu penghayatan kami bahwa Tuhan Yesus baik, menyertai dan memberkati dan mau melibatkan kami dalam panggilan tanggung jawab pelayanan gereja. Inilah kami Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami akan bubar, melanjutkan kehidupan kami sepanjang hari dan hari-hari dalam minggu kerja kami. Maka Tuhan, damai sejahtera-Mu, berkat kasih setia-Mu akan selalu menyertai dan mengiringi langkah hidup kami. Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon, dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Masih ada pujian, pria? Dada. Oke. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 12-13 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan pemeliharaan gedung gereja, dapat memberikan ke kantong persembahan warna hitam. Dalam rangka memasuki masa pensiun Pendeta Yance Wairisal di bulan September 2026 dan Pendeta Dona Eviva Kastanya Pindongo pada bulan Juni 2027, maka saat ini kami juga menyiapkan kotak persembahan khusus untuk pengumpulan dana emeritus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri. Mari membawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terimalah syukur kami melalui pemberian sukarela ini ya Tuhan. Dan berkatilah agar dipakai untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mohon perhatian, kami akan membacakan warta jemaat. Majelis dan warga jemaat GPIB Ebenezer Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dona Eviva Kastanya Pindongo atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga ucapan terima kasih atas pelayanan pemain musik, pemandu pujian, solois, Saudara Brian Latujiu, tim multimedia dan koster dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, kita akan saksikan slide ringkasan warta jemaat. Mohon perhatian jemaat sekalian. Ringkasan warta jemaat. Minggu, tanggal 12 Juli tahun 2026. Jadwal ibadah hari Minggu. Pada Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026, pukul 6 pagi, 9 pagi, dan 16.30. Jadwal ibadah keluarga. Pada Rabu, tanggal 15 Juli tahun 2026 pukul 19. Sektor 1, di keluarga Bapak Dharma Subekti. Sektor 5, di keluarga Bapak Dodik Haryono. Jadwal ibadah pengucapan syukur. Sektor pelayanan 4, di keluarga Ibu Tatik Sri Sukarti Siahaan. Pada Senin, tanggal 13 Juli tahun 2026 pukul 19. Sektor pelayanan 4, di keluarga Ibu Lili Polii. Pada Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026 pukul 11. Jadwal ibadah Pelkat. Ibadah Pelkat pelayanan anak. Pada Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026 pukul 9 pagi. Ibadah Pelkat Teruna. Pada Minggu, tanggal 19 Juli tahun 2026 pukul 9 pagi. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Pada Jumat, tanggal 17 Juli tahun 2026 pukul 19. Ibadah Pelkat PKP. Pada Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026 pukul 17. Ibadah Pelkat PKB. Pada Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026 pukul 19. Jadwal ibadah doa subuh. Pada Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2026, pukul 5 pagi, di ruang ibadah utama lantai 1. Progres pengerjaan catwalk atap gereja.
ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada periode tanggal 12 Juli sampai tanggal 18 Juli tahun 2026. Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. We do not carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. We often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer.
kerajaan sorga. Lembut di hatimu, sedia merendah, tangismu tawa manismu, kaulah yang terbesar di kerajaan sorga. Kita ingin bagaikan anak-anak mau bertobat dan rendahkan diri menjadi terbesar di kerajaan sorga. Jemaat Yesus Kristus, angkatlah hatimu, serahkan seluruh perjalanan hidupmu hanya kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Jangan